Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dari momen gaya. Nah, momen gaya atau istilah lainnya bisa disebut sebagai torsi, ya. Torsi. Torsi. Nah, apa itu momen gaya atau torsi? Ya. Momen gaya atau torsi adalah kecenderungan sebuah gaya untuk memutar sebuah benda pada poros tertentu. Perhatikan gambar yang Bapak buat berikut ini. Nah, ini misalkan ada sebuah benda, ya. Kita buat titik porosnya. Kita anggap titik porosnya ini di ujung, ya, ujung. Kita buat dengan lambang O, ya. Kemudian kita kasih, ya, sebuah gaya sebesar F. Nah, ini sebuah gaya sebesar F. Nah, jadi dari gambar yang Bapak buat ini, ya, bisa berlaku konsep torsi, ya. Artinya apa? Akibat gaya yang diberikan tadi sebesar F menyebabkan benda ini tadi atau batang ini tadi mengalami rotasi. Nah, artinya berputar, ya. Putarnya ke sini. Nah, oke. Kemudian, ya, benda bisa dikatakan mengalami rotasi, ya, atau mengalami akan terjadi peristiwa torsi, ya. Itu haruslah gaya yang kita berikan ini tadi haruslah tegak lurus dengan lengan gaya itu sendiri. Nah, yang disebut dengan lengan gaya adalah jarak dari titik poros atau sumbu putar ke gaya yang kita berikan. Nah, dari sini, ya, sampai sini, ya, disebut sebagai lengan gaya. Biasanya dilambangkan dengan R. Nah, jadi posisinya sekarang agar torsi itu terjadi atau terbentuknya torsi tadi, gaya yang kita berikan, ya, ini tadi gaya yang kita berikan dengan lengan gaya itu harus tegak lurus, sehingga syarat dari torsi itu satunya adalah lengan gaya tegak lurus dengan gaya itu sendiri. Nah, itu syaratnya, ya, sehingga baru terjadi yang namanya torsi. Nah, oke. Adapun persamaan dari torsi itu adalah torsi bisa juga disebut sebagai tau, ya. Jadi tau sama dengan, ya, lengan gaya dikali gaya. Nah, ini persamaannya, ya. Tau sama dengan gaya dikali gaya. Nah, oke. Bapak kasih dulu. Nah, sekarang kita lihat satu. Nah, tau itu adalah torsi, ya. Satuannya adalah Newton meter. Kemudian R. Nah, R itu adalah lengan gaya. Lengan gaya. Satuannya adalah meter. Kemudian F itu adalah gaya. Satuannya adalah Newton. Nah, jadi kalau kita lihat torsi itu adalah termasuk perkalian cross dari vektor. Makanya nanti kalau perkalian cross dari vektor, dia juga akan menghasilkan besaran vektor. Makanya torsi ini termasuk besaran vektor, ya. Coba diingat lagi apa arti dari besaran vektor itu. Nah, jadi torsi ini termasuk adalah besaran vektor. Artinya besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, ya. Nah, jadi ini rumus atau persamaan dari torsi itu sendiri. Tadi Bapak bilang konsepnya yang satu lagi, ya. Bagaimana jika gaya yang kita berikan itu dengan sudut tertentu? Artinya kita memberikan sebuah gaya pada benda dengan sudut tertentu. Gambarnya seperti ini. Nanti kan gambar yang Bapak buat, ya. Nah, anggap ini adalah titik poros. Ya, titik porosnya di sini. Kita lambangkan dengan O tadi, ya, titik poros. Kemudian di sini biasanya kita kasih gaya nih, ya. Kasih gaya sebesar F. Kemudian di sini dengan sudut tertentu sebesar theta. Nah, jadi bagaimana rumus untuk mencari torsinya? Apakah sama dengan rumus yang di awal tadi? Nah, coba perhatikan, ya. Oke. Jadi, kalau konsep seperti ini, kalau kita memberikan gaya sebesar sudut tertentu pada sebuah benda, ini kita harus
cari dulu komponen gaya yang posisinya tegak lurus dengan lengan gaya tadi. Nah, dengan gayanya ke sini ya. Nah, dengan gayanya. Jadi kita cari nih komponen dari gaya yang tegak lurus. Nah, jadi kalau kita cari komponen gaya tegak lurus seperti ini. Nah, kita buat proyeksikan. Ya. Kemudian yang ini. Nah, ya. Oke. Yang di sini ada komponen gaya, yang di sini juga ada komponen gayanya. Oke, yang di sini ini ada komponen gayanya sebesar F. Nah, jadi yang ini kita sebut F sin theta, yang di sini F cos theta. Coba lihat lagi konsep dari besaran vektor ya, mencari besaran vektor dengan sudut tertentu. Nah, oke. Misalkan seperti ini untuk besaran vektornya ya. Bapak cuma mereview sedikit lagi. Ini misalnya Y, ini X. Kemudian Bapak punya satu besaran vektor, yaitu besaran vektor A. Nah, jadi kalau ini ada sudut tertentu. Kalau kita cari ini adalah AX, kemudian ini adalah AY. Nah, oke, kalau AY apa jadinya? Di depan sudut adalah sin, berarti A sin theta. Sedangkan AX ini di sini yang berhimpit ya, yang berhimpit dengan sudut ya, atau yang berada di samping sudut itu adalah AX, A cos theta. Nah, ini konsepnya. Konsep ini akan ke sini. Nah, oke. Nah, kembali lagi kita ke persamaan torsi tadi ya. Bagaimana cara mencari persamaan torsinya kalau dengan memberi sebuah gaya dengan sudut tertentu? Rumus torsi akan berubah ya. Akan berubah atau artinya ada tambahan ya. Tadi tau sama dengan F, karena komponen F yang tegak lurus adalah F sin theta, kita buat nih F sin theta dikali dengan R. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumus torsi yang bisa kita gunakan jika ada komponen gaya yang kita berikan pada sebuah benda tadi dengan sudut tertentu ya. Tau sama dengan F sin theta dikali R. Nah, jadi itu adalah untuk mencari persamaan dari torsi dengan gaya ya, yang memiliki sudut tertentu. Oke, murid Bapak, kita lanjutkan dengan satu contoh soal ya. Jadi di soal ini ya, ada 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah batang ya. Yang ditanya di sini adalah berapa besar atau berapa resultan momen gaya yang terjadi pada benda atau batang tersebut. Nah, ya, berarti yang ditanya adalah torsi totalnya berapa dengan titik porosnya itu adalah di titik O tadi. Nah, berarti kalau kita mencari torsi total yang berada di titik poros O tadi, berarti kita tinggal jumlahkan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Nah, ya. Tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, kita cari satu-satu dulu berapa nilai torsi dari masing-masing gaya. Nah, yang pertama adalah torsi pertama. Torsi pertama ini ya, rumusnya adalah ya R kali F. Nah, R kali F. Nah, R tadi adalah panjang gayanya. Panjang gayanya 1 meter. 1 meter ya, dikali dengan gayanya ya. Gayanya ya ini ya sebesar 6 Newton ya, 6 Newton, dan arahnya kemana perlu kita buat nih, kita harus menentukan arah dulu ya. Menentukan arahnya ke sini, cari dengan jarak terdekat ya, berarti arahnya dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasilnya adalah 6 Newton meter. Berarti nilainya itu adalah dia positif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dari kesepakatan kita tadi ya, yang positif adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian torsi kedua ya, torsi kedua berarti kita harus proyeksikan dulu sudut tadi ya. Nah, ini nah, tadi ini sudutnya 30 derajat ya. Ini F-nya berarti ini tadi apa? F sin theta, di sini adalah F cos theta. Nah, jadi kita gunakan F sin theta yang tegak lurus dengan gayanya. Nah,
berarti persamaan jadi F sin theta dikali R. Nah, F-nya adalah 6 Newton, ya. 6 sin 30 derajat dikali dengan R, panjang lengan gaya dari titik poros sampai ke gaya, berarti 2 meter, ya. 6 sin 30 setengah dikali 2, berarti 3 kali 2, 6 Newton meter. Nah, arahnya seperti apa? Ya, kita gambarkan, perhatikan. Ini tadi yang kita gunakan dari sini, ya. F-nya tadi. Nah, kita ambil di sini, berarti ini nih, naik ke sini. Nah, arahnya berlawanan arah jarum jam, berarti kita torsinya adalah positif. Nah, ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian torsi yang ketiga. Nah, torsi yang ketiga kita cari nilainya, ya. Berarti langsung saja ya, kita pakai rumus yang ini, ya. R kali F. Nah, R-nya 2 meter, ya. 2 meter atau panjang gayanya. F-nya adalah 4 Newton, berarti 8 Newton meter. Kita lihat arahnya kemana, ya. Kita cari arah yang berdekatan, arah torsinya nih, di sini, ya. Berarti kalau ke situ searah jarum jam, kesepakatan kita adalah negatif itu searah jarum jam. Nah, jadi setelah kita dapat nilai torsi 1, torsi 2, torsi 3, baru kita masuk ke sini. Nah, torsi 1 6, kemudian 6 Newton meter, tambah torsi 2 6 Newton meter. Nah, torsi 3 karena searah jarum jam, ya, dia bernilai negatif, ya. Berarti 8 Newton meter. Nah, jumlahkan 12 Newton meter kurang 8 Newton meter. Hasilnya adalah 4 Newton meter. Berarti kalau kita lihat hasilnya adalah positif, ya, positif. Nah, positif di sini. Kalau positif berarti menunjukkan torsi secara keseluruhan atau resultan dari momen gayanya itu yang terjadi pada batang ini adalah yang berlawanan arah jarum jam. Berarti secara keseluruhan geraknya adalah berlawanan arah jarum jam. Kesepakatan kita tadi, yang berlawanan arah jarum jam memiliki atau torsinya adalah bernilai positif. Oke. Nah, sekian, terima kasih video dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.